Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salatan wa salaman ala rasulih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Kita memuji, bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita. Allah kumpulkan kita pada hari ini bertemu dengan sahabat-sahabat, sedulur sederek yang sama-sama ingin mendapatkan kebaikan. Artinya bertemunya dengan orang-orang baik merupakan salah satu tanda Allah kehendaki ada kebaikan pada diri kita. Juga Allah himpun kita di waktu yang baik. Insya Allah dalam beberapa hitungan hari waktu yang terbaik itu akan tiba. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan dan Allah sampaikan Ramadan kepada diri kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Hadirin hadirat rahimaniya wa rahimakumullah. Tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim, tidak sebutkan satu persatu, semoga Allah meridhoi majlis kita ini. Allah anugerahkan kepada kita keberkahan, umur dalam ketaatan. Allah anugerahkan kepada kita badan yang sehat walafiat. Allah anugerahkan kepada kita rizki yang barokah dan berlimpah, bisa mengunjungi Makkah dan Madinah. Kalau ada sisanya bisa buat beli sawah. Alhamdulillah. Ibu bapak rahimaniya wa rahimakumullah. Yang pertama, kajian songsong. Songsong ini artinya apa ya? Kalau saya cari di kamus itu nyanyi-nyanyi ya, songsong itu. Baik. Dalam istilah yang tadi sudah dimuqaddimai oleh Ustadz, bahwa Ramadan ini memang harus disambut. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan tarhib. Mungkin songsong ini maksudnya adalah tarhib Ramadan. Tarhib secara bahasa artinya menggelar tikar. Sudah selayaknya rumah yang akan menyambut tamu, ruangan tamunya itu dibersihkan dari barang-barang, benda-benda yang sekiranya bisa menghalangi hadirnya atau masuknya tamu. Barang-barang yang sekiranya bisa menghalangi sementara harus disingkrihkan dulu. Apa bahasa Indonesianya ya? Disingkrihkan dulu.
digelar tikar, diluaskan ruangannya, dibuang hal-hal yang tidak perlu, bila perlu dicat, bila perlu disapu, dipel, dibersihkan. Sebenarnya saya tidak sedang berbicara tentang bersih-bersih ruang tamu, karena yang akan kita sambut adalah bulan Ramadan. Bisa jadi yang harus kita persiapkan adalah ruang hati kita, ruang pikiran kita, ruang ruhaniyah kita. Hal-hal apa saja yang bisa menghalangi masuknya Ramadan ke jiwa kita, itulah yang harus disingkirkan dulu tadi. Kita perlu persiapan untuk menyambut Ramadan itu karena bulan Ramadan adalah bukan bulan yang disukai oleh tabiat manusia. Dalam bahasa syariat, ibadah itu disebut dengan taklif, beban. Yang hadir pertama kali ketika seseorang sedang melakukan membawa beban itu adalah pingin segera meletakkan bebannya. Betul apa betul? Saya baca di tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisy Shihab itu menjelaskan makna taklif itu, seseorang yang membawa beban itu yang ada di dalam pikirannya bagaimana beban ini segera diletakkan. Maka saya sebenarnya lebih tertarik membicarakan tentang Idul Fitri sebenarnya. Bodoh, banyak kue, ada THR, baju baru, silaturahim. Itu kayaknya semua siap. Siap kan? Iman gak iman siap. Puasa gak puasa bodoh. Nah, kalau untuk tarhib Ramadan ini memang perlu persiapan bagi orang-orang yang beriman. Yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Tadi sudah disambut oleh Pak Camat, sambutannya itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Mengapa demikian? Coba kita akan lihat. Kalau ini nggak usah saya tanya lah, saya mau cerita tentang saya sendiri Pak. Kalau saya itu sholat zuhur 4 rakaat, ketika sudah dapat 1 rakaat, yang ada di benak saya, yang saya pikirkan adalah 3 rakaat lagi selesai. Sholat 4 rakaat tuh, dapat 1 rakaat, berarti yang kepikiran apa? 3 rakaat lagi selesai. Kalau saya puasa itu Bu, kalau sudah sampai jam 10 siang, saya hitung jam, maghrib berarti kurang sekian jam lagi. Karena apa? Masih terasa beban. Apalagi sehari penuh kita berpuasa, menahan makan, menahan minum. Setelah waktu buka puasa tiba, terdengar azan Isya. Apa yang ada di pikiran kita? Perasaan buka belum selesai sudah azan aja Isya ini. Artinya kita harus segera taraweh kan? Berangkat kita ke masjid dengan agak males-males gimana gitu. Setelah itu sholat taraweh, imamnya yang dibaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ada di hati saya itu langsung dek. Iki taraweh baca surat Al-Muluk. Ini mau dibagi 4 apa untuk 1 rakaat? Kalau untuk 1 rakaat, rakaat keduanya berarti surat Al-Kahfi. Dowomen itu. Jadi ketika sholat tarawih itu yang ada di pikiran kita adalah gemerungsung. Wah, masjidnya ini salah milih imam. Imamnya memang
Baru pulang dari Pondok At-Tanwir kali ya. Ya. Coba ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jamaah hadirin, jenengan suka traweh yang imamnya baca Al-Muluk apa At-Takasur? At-Takasur apa Aro'aita? Aro'aita apa Kulhu? Nah kan mayoritas. Itulah yang namanya taklif atau beban. Maka perlu ditarhib, perlu dipersiapkan agar mental kita itu cinta kepada ibadah, menikmati ibadah, bukan gemrungsung ketika beribadah. Tidak sedikit di antara kita itu ya, ketika puasa itu yang ada di pikiran adalah apa? Ya buka. Kapan bukanya? Jam 2 siang itu ngelihat bensin eceran itu udah kayak cincau ini kan. Warnanya sama. Iya. Bahkan saya sering tahun lalu itu ya ada status WA teman saya baca hari pertama dapat puasa. Status WA-nya itu bunyinya Alhamdulillah Idul Fitri kurang 29 hari lagi. Ya begitulah mental. Ya memang guyon sih tapi jujur betul dia itu. Ketika tarhib ini tidak matang betul-betul, kalender apa itu? Imsakiyah itu hari pertama dicoret seret, hari kedua dicoret seret kalau dapat 2 hari ya, hari ketiga coret. Itu artinya memang menunggu cepat selesainya. Beban-beban jiwa ketika tarhib tidak matang. Coba kalau kita masih merasakan di dalam perasaan kita bahwa waktu paling panjang adalah menunggu buka, waktu paling cepat adalah antara buka dan sholat isya, waktu yang paling lama adalah bulan Ramadan, kok perasaan harinya lebih panjang. Itu karena tarhibnya belum matang. Nah ini saya akan cerita Ustadz Hanan Attaqi ketika beliau pertama kali kuliah di Kairo. Gak lama beliau menjadi mahasiswa, datanglah bulan Ramadan. Di hari pertama Ramadan beliau di Mesir, diajak oleh salah satu syekh Mesir untuk sholat tarawih di sebuah masjid. Naik mobil keluar dari kampus Kairo agak jauh menuju sebuah masjid untuk tarawih di situ. Waktu tarawih dimulai jam 8:30, setelah sholat isya selesai jam 3 sahur. Atau mungkin 3:30 bahkan, karena kata beliau hanya menyisakan waktu sedikit untuk makan sahur. Sholat tarawehnya di situ membaca Al-Quran 15 juz. Karena memang masjid yang dikhususkan para hafiz Quran sekaligus murojaah hafalan. Jadi taraweh hari pertama itu Al-Baqarah sampai Al-Kahfi. Seperti itu. Target 1 Ramadan menghatamkan 15 kali hatam. Tentu pola yang berubah, kultur yang berbeda membuat Ustadz Hanan Attaqi itu bergerundelan gitu ya. Ya Allah, mau pulang gak enak sama syekh saya, sudah masuk masjid gak ikut taraweh, saya ngapain di sini? Kalau taraweh kok panjang amat, maka rencananya besok saya gak kesini lagi, kata beliau. Tapi yang aneh adalah qadarullah
Di samping beliau itu ada seorang syekh yang cukup sepuh usianya. Kemudian terlihat oleh beliau, nggak terasa ada terlihat keluh kesah. Anteng, khusyuk, khidmat betul sholatnya kakek ini. Beliau bertanya, kakek usianya berapa? 67 tahun. Sudah berapa lama kakek terawih di sini? Kalau tidak salah sudah 11 kali Ramadan saya terawihnya di sini terus. Dibandingkan dengan beliau, usia saya 22 tahun. Terawih baru sekali ini, rencananya besok mau undur diri. Kiat apa yang membuat kakek justru malah menjatuhkan pilihan terawihnya itu di masjid yang semalam suntuk begini? Apa? Kiatnya itu loh, tipsnya itu apa? Maka kakek tadi berkata, wahai anakku, kamu sholat sehingga mengeluh, besok enggak mau kesini lagi karena kamu sholat mengandalkan tenagamu. Sementara aku sholat ini menggunakan imanku. Saya terus terang enggak bisa menjelaskan apa yang dimaksud iman dalam perspektif kakek tadi, Pak. Silahkan monggo dipersani sendiri, dicari-cari sendiri maknanya apa. Maka wajar kalau Rasulullah SAW bersabda, man soma, atau dalam riwayat yang lain, man qoma Ramadana imanan. Nah kan, imanan. Jadi barang siapa yang berpuasa atau sholat malam itu dengan iman, bukan dengan tenaga. Ya tenaga dipakai juga, tapi kalau hanya murni tenaga ini terbatas. Tapi kalau iman, manakala ini ada di dalam jiwa seseorang, maka iman inilah yang akan kemudian membuat sebuah loncatan yang luar biasa. Badan boleh tua, badan boleh rapuh, usia boleh tua, tetapi semangat luar biasa. Itulah iman. Yang kedua, saya terus terang ini nggak usah lama-lama jamaah sekalian. Ini yang kedua ini saya mau menjelaskan tentang ihtisaban, karena Rasulullah mengatakan imanan wahtisaban. Setelah itu jam 11 mungkin, karena kita harus ke Tumi Jajar. Ini jam 10.26. Baik. Ihtisaban saya juga mau cerita lagi Bapak Ibu. Ada yang kenal sahabat Bilal bin Rabah? Satu hari Bilal bin Rabah ini kedatangan tamu mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Rupanya Nabi sebagai seorang pemimpin agama menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah umatnya, jamaahnya. Ini merupakan teladan baik bagi seorang pemimpin untuk turun. Kalau dalam istilah ibu-ibu Aisyah itu apa? Turba. Turun ke bawah. Ya Bu ya? Turba. Mengunjungi rumah apa? Kalau rektor ya ke rumah dosennya gitu. Kalau PDM ya ke ranting-ranting. Apalagi kalau Pak Camat ya ke desa-desa. Pak Wali Kota ya ke camat-camat. Harus ada kunjungan. Supaya seorang pemimpin itu tidak hanya mendapatkan laporan gelondongan, tapi benar-benar melihat secara real kondisi dua hal. Yang pertama dirasatuddin, yang kedua siyasatud dunya. Kondisi ekonomi warganya, kondisi keagamaan warganya. Itu merupakan juga tanggung jawab seorang pemimpin, Pak Camat. Jangan sampai
Pak Camat mendengar berita ada warga masyarakat Kecamatan Metro Timur yang tidak berobat karena sakit, karena tidak punya duit. Tidak sekolah karena tidak punya biaya. Gak bisa baca Al-Quran karena gak ngaji di TPA. Jangan sampai itu. Pastikan seluruh warga ini mendapatkan pelayanan yang baik terkait dengan perekonomian mereka dan hak beragama mereka. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di rumah Bilal, Rasul tidak mendapati sesuatu yang berharga. Assalamualaikum. Rasulullah itu main ke rumah Bilal. Jawab Bilal, waalaikumsalam. Sangat gembira sekali ketika dapat kunjungan dari Nabi. Masuk ke rumah, ke ruang tamu, tidak ada apa-apa, tidak ada kursi, tidak ada sofa. Yang ada hanyalah beleketeple. Ada yang tahu Pak beleketeple itu? Itu daun kurma yang dianyam untuk alas duduk. Kemudian Rasul minta izin masuk ke pawon, ke dapur. Rasul tidak mendapati apa-apa, hanya satu gelas dan wadah bejana, kemudian tungku untuk masak. Dan Rasulullah tertuju pandangan beliau yang mulia kepada sebuah wadah yang terbuat dari karung, goni mungkin, kain, diangkat oleh Nabi dan Nabi bertanya, ya Bilal ini apa? Bilal menjawab, itu gandum. Buat apa Bilal? Jawab Bilal, itu gandum yang stok makanan keluarga kami yang hanya cukup untuk besok hari saja. Dan itulah harta satu-satunya milik Bilal, jamaah sekalian. Apa saran Nabi terhadap harta satu-satunya milik sahabat Bilal yang cuman mung-mungnya ini? Gandum hanya cukup untuk masak besok. Rasul bertanya, mengapa tidak kamu sodakohkan wahai Bilal? Ngeri nggak ini Bu? Ngeri. Tahu kayak gitu mah Rasul nggak usah disuruh masuk tadi ya, ditutup aja pintunya kan. Kalau hartanya banyak, wajarlah diminta separuhnya atau seperti apa. Jamaah sekalian, jadi sahabat Nabi itu bukan perkara gampang. Bukan hal yang mudah. Saya ngebayangin nih, kita ini orang metro ini, kalau kedatangan Nabi seneng apa enggak kira-kira Bapak Ibu? Wah, ini Nabi mau datang ke sini jangan-jangan bawa proposal itu. Mau buat SD Hamka misalnya kan. Coba. Nabi tidak menyarankan untuk mensodakokan. Kenapa separohnya enggak kamu infakkan, separohnya nanti buat makan, wahai Bilal? Itu enggak, semuanya. Semuanya. Coba mulai muter itu yang bawa kardus. Ini ujian. Ya. Saya lanjutkan dulu lah nanti. Sabar. Siapin aja. Terutama yang mukul-mukul gong tadi itu, satu pukulan 100.000. Yang 4 kali 4 aja udah. Loh, insya Allah. Kenapa sih Islam mengajarkan kita selalu bersodakoh? Banyak dalil. Yang pertama, penyesalan pertama kali seseorang ketika dia meninggal dunia adalah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqah. Itu penyesalan pertama.
Kenapa orang yang pertama kali meninggal itu dia pengen sodakoh? Karena selama hidupnya dia mengumpulkan harta, sementara harta itu tidak dibawa mati. Capeknya dia mengumpulkan harta di dunia, sementara tidak ada yang dibawa sampai ke akhirat. Maka dia langsung ingat, duit saya banyak sekali. Apalagi pemilik owner PB ini luar biasa duitnya itu, pasti banyak itu Pak. Bawa aja Pak sampai ke akhirat insya Allah. Sudah tahu kan caranya. Iya betul, kita di sana butuh. Bahkan sodakoh itu adalah ibadah yang unik. Uniknya apa? Kata Imam At-Tirmizi, bisa jadi kamu tidak bisa baca Al-Quran, bisa jadi kamu bukan seorang penghafal Al-Quran, hafidh-hafidhoh, tapi ketika mengalir di darah para hafidh-hafidhoh makanan atas sodakoh dari hartamu, maka Allah akan alirkan pahala yang dilakukan hafidh-hafidhoh ini kepada rekening pahalamu. Enaknya itu loh Pak, sodakoh itu. Jadi kalau mengalir di tubuh orang-orang solih, entah makanan atau minuman, entah pakaian ataupun fasilitas yang lain yang digunakan untuk ibadah taat kepada Allah, kok ada harta kita di situ, masya Allah pahalanya Pak luar dalam, luar biasa. Dan anehnya lagi, keunikan yang kedua sodakoh itu ternyata tidak dipandang berapa jumlahnya. Saya tanya di sini, yang sodakoh 1 juta dengan yang 1.000 rupiah pahalanya besar mana? Yang 1 juta apa yang 1.000 rupiah? Gak ada yang bisa jawab kan? Tapi bagi panitia pembangunan Hamka, didoakan sama Bu Kepala Sekolah yang paling besar itulah semoga besar juga pahalanya, meskipun itu tidak menentukan. Bagi panitia itu Pak, yang penting besar, bukan yang penting ikhlas. Kalau yang penting ikhlas itu ya 1.000 aja, ikhlas. Tapi di sini bukan yang penting ikhlas loh Pak, ya Bu ya, yang penting besar. Nah itu keunikan sodakoh. Ada 2 sajalah. Baik sahabat Bilal ketika diseru untuk mensodakohkan gandum yang hanya untuk stok makan besok itu, Bilal tidak menjawab apapun. Menunduk, tidak berani memandang wajah Nabi. Mau dilakukan besok ke Prewe, gak dilakukan yang nyuruh Nabi, sempet goncang pemikirannya seperti jenengan sekarang ini. Gimana ya? Diwai apa ora ya? Piro ya? Terus gimana nanti kan gitu. Ya biasa orang mau sodakoh itu kan godaannya kayak gitu. Sama seperti yang dirasakan oleh sahabat Bilal. Maka Nabi SAW itu tidak marah, tidak apa. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Bilal, apakah kamu ragu bahwa Allah telah menyiapkan untuk kamu rezeki untuk besok hari? Ini pertanyaannya. Bapak Ibu, mari kita alamatkan pertanyaan ini ke kita. Apakah kita ragu bahwa besok Allah masih berikan rezeki kepada kita? Ragu atau tidak? Munio ragu besok meninggal dunia Bu. Loh betul itu. Karena dalam riwayat yang sahih, orang yang meninggal itu karena rezekinya habis. Habis. Malaikat Mikail itu udah bingung, ini gimana kok dikorek-korek ke sana udah nggak ada rezeki lagi ini Pak Khalid ini ya. Dia lapor sama Allah, ya Allah ini mau saya kasih apa, ini data udah habis. Oh tugasmu selesai Mikail, berarti ke malaikat Israel.
tugasnya udah berpindah. Loh ya iya. Maka orang Jawa itu luar biasa. Ono dina pasti ono upo. Lek gelem obah mamah. Tidak boleh seseorang itu punya pikiran buruk kepada Allah. Kalau besok kita masih hidup, pasti Allah kasih rezeki. Enggak boleh ragu. Nah, tidak ragu dalam hal ini namanya ihtisaban. Ihtisaban. Dia hanya berharap kepada Allah. Siapa yang akan mengganti? Allah. Siapa yang akan memberi kita? Allah. Tidak pernah dia menyandarkan kepada ilmunya. Dia tidak pernah menyandarkan kepada jabatannya. Masalah rezeki itu bukan itu. Tapi benar-benar karena Allah. Itulah ihtisaban. Maka dari sisi sosial, ibadah puasa itu puncaknya adalah kesolihan sosial. Kalau cuman untuk melapar-laparkan diri, manusia ini cukup dikurung di penjara kayak kambing itu ya, kuat gak dikasih makan sehari kuat. Tapi bukan itu tujuannya. Bagaimana lapar dan haus kita itu menjadikan kita punya pribadi, punya karakter empati dan simpati kepada sosial. Saya rasa itu tujuan utamanya. Tapi kita tidak membedakan mana syariat, mana hakikatnya. Semuanya harus dilakukan. Maka kata orang tua kita, kata guru-guru kita dulu, buka tidak boleh berlebih-lebihan. Bukan puasa dendam. Sahur tidak boleh berlebih-lebihan. Kul wasrob walbas bi ghairil israf. Makan, minum, berpakaian tidak boleh berlebih-lebihan. Kaya harus, banyak harta wajib diusahakan. Tapi sikap kesederhanaan, sikap dermawan itu menjadi puncak daripada akhlak. Karena kalau kita mengandalkan ibadah kita sendiri, barangkali kita bingung yang mana yang diterima Allah. Maka kita sodakoh. Siapa tahu amalan yang kita sodakohkan ini memudahkan jalan kita di surga. Akan memudahkan karena dilakukan oleh orang lain. Maka anjuran memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, dalam riwayat yang lain memberikan makan sahur kepada orang yang berpuasa, itu sangat dianjurkan. Rasulullah itu sangat dermawan, apalagi ketika bulan Ramadan. Seperti angin yang bertiup. Artinya apa? Tidak pernah angin itu kok berhenti. Ada nggak angin yang berhenti? Muter aja angin itu, terus mengalir. Sudah siap belum? Berapa kira-kira yang akan kita investasikan untuk Hamka ini ya? Mbak Bekti. Itu Pak Bekti. Ini Mbak Bekti. Masih keluarga Bekti sedunia ya? Oh. Baik. Ya nanti silahkan saja. Atau gimana konsepnya ya, silahkan dilelang. Sekarang bangunannya belum ada ya, tadi mau numpang di SMK 1. Ya. SD Aisyah Kalianda yang kepala sekolahnya itu Roy namanya, Roy Kasmaran itu. Kasmarin ya. Itu dulu saya kasih nasihat, Roy, buatlah kamu sekolah SD. Belum punya gedungnya Mas, pakai itu Masjid Gedung Dakwah. Maka di awal-awalnya itu pakai Masjid Gedung Dakwah Kalianda. Terus
SD Aisyah Candipuro, Aicen atau Aikan itu, Aiken. Aisyah Candipuro. Kebetulan kepala sekolahnya itu adik kandung saya. Namanya Etika Salvi. Buat sekolah, siapa muridnya? Ponaan-ponaan sendiri. Berapa itu? Ada 9 apa berapa itu? Ponaan semua itu, Pak. Ya sekarang ini juga masih 11, 12 gitu per kelasnya itu. Enggak masalah, buat. Kita tadi sudah dapat berapa, Bu? Ini yang punya cucu, yang punya anak, udahlah, masukin UHAMKA aja. Ya. Saya bisa mengajak seperti ini kan saya sudah membuktikan. Ya. Daripada kececer kemana-mana, kita bisa dan sekolahnya betul full day bagus. Daycare itu bagus. Tapi wali murid juga harus ngerti. Ya kan? Harus ngerti. Ono rasa, ono rego. Ono rupa, ono rego. Itu apa? Lah itu. Tadi saya lihat pendaftarnya 100.000 ya, Bu. Murah banget. Saya ngajar di SD Muhammadiyah SDIT Gunung Terang. Saya ngajar di kelas 1 SD. Sudah 12 tahun saya nggak pindah-pindah kelas 1 semuanya. Kelas 1 saya. Dari kepala sekolahnya Pak Japar, ganti Pak Andre, sekarang Pak Ridwan. Saya diminta untuk jadi kepala sekolah, saya nggak mau. Mungkin karena Allah ingin jadikan saya pleno PWM kali ya. Saya nggak mau. Udah saya dorong dari belakang. Saya ngajar kelas 1, Bu. Kelas 1 SD, Pak. Dengan anak-anak itu biasa saja. Kalau jam 9 itu anak-anak sholat duha, ya makan, ya kan. Kalau saya jam 2 siang itu udah capek-capek, pegel-pegel, saya tengkurap aja di situ. Nah, injek-injek Pak Guru, walah naik semua, Bu. Ada yang injek kepala juga malah. Tuh, masuk SDIT Muhammadiyah Gunung Terang sekarang 11 juta. Kalau ibu tadi berapa, Bu? Di bawah 3 juta saya tadi baca ya. Di bawah, enggak sampai 3 juta atau apa sih bahasanya tadi itu? Ya, murah, itu murah. Nanti saya bisa ceritakan tentang kenapa sih kok murah gitu kan. Baik. Hadirin rahimaniya wa rahimakumullah. Tentang Ramadan, kita bisa melihat satu buah, nama buah yang jarang ditemukan di bulan selain Ramadan, tapi kalau bulan Ramadan tiba dia juga ikut datang. Buah apa kira-kira itu? Kurma, Pak. Ada satu lagi, timun suri. Saya memperhatikan timun suri ini memang mirip karakter kaum muslimin. Ada kemiripan dengan timun suri. Coba lihat nanti masjid-masjid di awal-awal Ramadan itu biasanya penuh sampai ngebludak. Ada bahkan DKM itu yang masang tarup untuk menampung jamaah taraweh. Rame itu. Timun suri itu apa? Tidak ada kecuali di bulan Ramadan, 1. 2, anyep. Kan gak manis timun suri itu. Kalau ada timun suri yang manis itu pasti sudah tercemar dengan gula merah atau marjan. Terus kalau nggak laku seminggu, blonot, lonyot, nggak ada ketahanan, nggak ada keistiqomahan. Beda sama kurma, bisa bertahun-tahun itu kurma. Nanti akan muncul jamaah timun suri di masjid-masjid kaum muslimin itu. Tapi jangan dibilang, timun suri gitu, jangan ya.
nongoli Ramadan tok ya kan, wegur seminggu, udah seminggu itu udah blonot semua mereka. Seminggu itu imam itu udah di depan pintu masjid paling depan itu nengok kanan, nengok kiri, kemana jamaah ya kan. Kemajuannya sangat signifikan. Jamaah sholatnya itu. Itulah jamaah Timun Suri. Jangan lagi dicontoh lah ya. Maka perlu adanya tarhib itu adalah supaya kita memiliki ketahanan dalam menjalankan perintah Allah wabil khusus di bulan Ramadan. Kita tidak tahu, ini seringlah kita dengar, kita nggak tahu apakah kita sampai bulan Ramadan atau tidak. Hari ini wakil rektor 3 ya? 4, kok tahu Pak? Hah? Umko. Oh iya, wakil rektor 4 ya Pak ya? Itu sudah mendahului kita menghadap Allah. Dr. Badawi. Dr. Badawi. Tadi 4:30 subuh tadi. Ya, hari ini sudah mendahului kita. Semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan beliau. Allah tempatkan di tempat yang mulia. Dan untuk besok kita nggak tahu siapa lagi. Mungkin warek 2 UM Metro mungkin kan. Ya kita tidak tahu. Jadi warek juga dilibas sama malaikat Israel ini. Nah untuk menghadapi itu ya, kita berdoa betul agar kita itu kalau sampai kepada sebuah waktu yang mulia untuk beribadah, itu merupakan Allah memang memilih kita. Ya bukan berarti Pak Badawi Allah yarham tidak memilih gitu, bukan ya. Ya itulah namanya umur, usia. Marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kesempatan untuk masuk di bulan Ramadan tahun ini dan memaksimalkan ibadah Ramadan kita. Banyak sekali rangkaiannya. Qiyamul Lail, tilawah Al-Quran, buat agenda, buat jadwal. Target-target apa yang akan kita capai, sedekah dan lain sebagainya. Semoga saja Allah mudahkan kita untuk bisa beribadah di bulan Ramadan tahun ini dengan kemudahan yang semudah-mudahnya. Semoga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bersedekah di Ramadan tahun ini dengan sedekah yang sebanyak-banyaknya. Allah anugerahkan kepada kita untuk menghatamkan Al-Quran semaksimal mungkin sampai pingsan bila perlu. Namanya maksimal sampai pingsan. Maksimalkan betul. Dan syukur-syukur bisa umroh melalui cahaya multajam. Alhamdulillah. Oh sudah ya. Oh, catat aja udah. Alhamdulillah. Baik. Siapapun di antara kita yang akan menyisihkan sebagian investasi akhiratnya bisa menghubungi kepala sekolahnya atau pimpinan cabangnya. Semoga saja. Saya ini belum pernah lelang-lelang sih masalahnya. Saya nggak bisa gitu. Bukan nggak bisa ya, nggak tahu caranya gitu ya. Tapi itu saja supaya apa? Tapi gini, ini saya pernah dapat ilmu itu belum seminggu ini. Kalau sedekah itu kan boleh sirron wa alaniyatan ya. Boleh sembunyi-sembunyi, boleh ditampakkan. Kata para ulama pensarah hadis ini, ayat ini, sedekah yang ditampakkan, yang boleh ditampakkan, diviralkan, diekspos adalah sedekah yang besar jumlahnya. Kalau yang kecil-kecil kayak misalkan sedekah makanan 1 piring, enggak usah sambil selfie. 1 piring sedekah kepada fakir miskin, enggak perlu diviralkan itu mah. Kalau yang besar-besar boleh diviralkan. Ya. Saya yakin yang besar-besar itu pasti ikhlas itu. Rugi amat udah gede-gede enggak ikhlas kan? Rugi amat gitu kan. Pasti ikhlas itu kan. Maka kalau ingin ikhlas dalam bersedekah, jumlahnya yang harus besar. Iya. Biar kita mikir kalau nggak ikhlas itu
Justru yang kecil-kecil itu malah potensi nggak ikhlas. Alah kecil ini nggak ikhlas nggak apa-apa, gitu kan? Tapi kalau besar nggak ikhlas kan, nah itu. Baiklah ya, nanti bisa menghubungi panitia saja insya Allah, wallahu alam. Baik, semoga saja Allah akan memberikan ganjaran yang besar. Gantinya pahala sedekah itu ada 14. Ada 14 pengganti pahala sedekah. Itu ada 14, Pak. Ya. Apa saja 14 itu? Ya, tentu nggak usah kita bahas sekarang ya kan. Nanti saya japri aja Pak Ihsan itu. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.